Halo semuanya, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Senal Habib, nomor absen 14. Oke, nama saya Irfan Andani Pasya, nomor absen 20. Dan saya Siti Halimatunisa dengan nomor absen 22. Jadi video kali ini, video kali ini proyek yang kami pilih adalah deteksi fraud itu program machine learning pendeteksi fraud atau penipuan. Jadi latar belakangnya adalah dalam era digitalisasi keuangan, transaksi kartu kredit menjadi metode pembayaran primer, namun menghadapi ancaman fraud yang terus meningkat dan kerugian global mencapai 28,65 miliar US dollar pada 2023. Metode deteksi tradisional yang manual dan rule based sudah tidak memadai dalam menghadapi volume data sebesar 200 ribu 200 ribu lebih transaksi dalam dataset ini saja serta data yang sangat imbalance di mana plot hanya 0,17% dari total transaksi. Kondisi ini menyebabkan model konvensional cenderung mengabaikan plot atau false negatif yang berdampak fatal karena setiap transaksi plot yang lolos berarti kerugian finansial langsung. Program ini dirancang untuk membangun model machine learning menggunakan Apache Spark yang mampu memproses data besar secara efisien melalui distributed computing yang 100 kali lebih cepat daripada MapReduce dan tujuan memprediksi fraud dengan akurasi tinggi. Penelitian ini memberikan solusi untuk reduksi kerugian finansial, ilustrasi praktis big data analis, dan pengembangan skill yang relevan. Dataset kredit card CSV yang kami dapatkan dari Kaggle ini itu datanya dari perusahaan kecil ready di Eropa yang anonim yang bisa menjadi yang bisa jadi representasi apa yang terjadi di markup yang menunjukkan real challenge keyword distribution dalam fraud detection serta diharapkan mencapai efisiensi operasional dan integrasi real time dengan sistem payment gateway. Pertanyaan bisnis apa yang bisa diselesaikan dari proyek kami? Satu, bisakah kita memprediksi transaksi fraud secara real time sebelum transaksi diselesaikan? Dua, berapa tingkat akurasi, presisi, dan income model dalam deteksi fraud? Tiga, berapa banyak kerugian finansial yang dapat dicegah setiap tahun? Dan empat, bagaimana mengoptimalisasi alokasi sumber daya tim investigasi fraud yang terbatas? Lima, bagaimana mengurangi false positif yang mengganggu customer experience? Enam, apakah sistem dapat beroperasi secara real time untuk menghentikan transaksi yang mencurigakan? Tujuh, bagaimana performa model terhadap data yang sangat imbalance? Selanjutnya akan notebook session memakai Google Colab. Oke, saya akan mengambil sesi notebook ini. Oke, kita langsung ke dataset untuk Google Colab-nya. Di sini ada mengimpor library yang dibutuhkan seperti import OS, ada Matplotlib untuk visualisasi, Spark Session itu digunakan untuk menjalankan Spark, juga ada PySpark SQL function itu fungsi SQL Spark dari menggunakan filter, agresi, dan transformasi. Vector Ensemble itu menggabungkan banyak kolom menjadi satu vektor. Standard Keller itu menormalkan data agar semua fitur berada pada skala yang sama, dan logistik regresi itu adalah algoritma yang kita gunakan, dan binary classification evaluator itu adalah evaluasi performa, out atau akurasi, dan lain-lain. Kita langsung masuk aja. Di sini import melalui Google Drive karena file kita cukup besar, dan kita mendapatkan dataset ini dari Kaggle. Dari sini kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Di sini saya membuat sebuah aplikasi bernama Big Data Analysis Project.
Lalu kita akan load dataset dari ML Project Credit Card. Lalu kita load. Lalu kita akan cek skemanya 5 yang teratas saja. Ya, di sini kita mendapatkan eh, totalnya ada time sampai kelas dan kita menampilkan 5 row yang paling teratas. Oke, langsung saja kita akan cek jumlah data dan struktur data. Di sini total row dev count. Di sini menampilkan jumlah baris. Di sini kita mendapatkan baris 284, 807 dengan jumlah kolom 31. Kita akan mulai langsung ke EDA-nya atau Exploratory Data Analysis. Kita akan cek tipe datanya. Di sini kita bisa lihat bahwa dari dataset ini memiliki tipe data yaitu double dengan time sampai amount itu double dan kelas itu integer. Kita langsung cek ke missing value. Nah, di sini kita cek missing value apakah di setiap kolom tersebut memiliki nol. Jika memiliki nol, dia akan bernilai 1. Jika tidak, dia akan bernilai 0. Nah, di sini kita langsung cek ke duplikasi values. Di sini kita menggunakan distinct row dan kita akan print jumlah baris duplikat. Nah, di sini kita memiliki baris duplikat sekitar 1081. Kita langsung cek untuk statistiknya yaitu berupa count, min, std, min, atau max. Di sini kita akan menampilkan count, min, std, min, max dari semua kolom. Nah, fungsinya itu mengetahui skala data dan melihat outline ekstrim dari tiap data dari tiap kolom. Di sini kita akan drop duplikat data. Itu fungsinya itu untuk menghindari data ganda yang dapat mempengaruhi model. Oke, lalu di sini kita akan handle missing value dengan nilai 0. Kenapa di sini 0? Karena data transaksi ini itu bersifat numerik. Dia tidak ada yang bersifat kategorik. Makanya di sini saya memilih angka 0 menjadi handle missing value. Di sini ada kelasnya adalah 1 atau 0. Untuk 1 itu berarti transaksinya normal. Yang 0 itu artinya transaksinya normal. Dan yang 1 itu artinya transaksi fraud. Di sini. Distribusi label fraud dan non-fraud. Lalu kita akan visualisasikan distribusi fraud versus non-fraud. Di sini kita bisa melihat bahwa dataset ini sangat kurang seimbang, di mana jumlah non-fraud itu lebih besar dibandingkan jumlah fraud. Oke, kita langsung ke transformasi fitur. Nah, di sini time itu saya ubah menjadi jam transaksi untuk membantu model memahami pola waktu fraud. Di sini kita akan masuk ke vector assemble, yaitu di sini tuh kita mengambil semua kolom fitur kecuali target, lalu kita assemble fitur columns, dan kita menampilkan jumlah kolomnya dan fiturnya tersebut. Karena di sini kenapa saya menggunakan vector assemble? Karena Spark ML itu hanya menerima satu kolom vektor fitur. Kita masuk ke fitur scaling. Nah, di sini penjelasannya kenapa kita menggunakan fitur scaling. Dia itu mengubah nilai fitur supaya berada di skala yang sama. Menggunakan min true atau std true, di mana min itu bisa dan 0 dan standar deviasi itu artinya 1. Kenapa fitur scaling ini penting? Karena supaya model tidak bias dan bikin model lebih stabil dan cepat. Oke, di sini kita bisa menambahkan scaled fitur yaitu sekitar ya tiap kelas atau yang non-fraud segini. Oke, untuk selanjutnya kita bisa serahkan ke Mbak Halim. Oke, bisa dilanjutkan Mbak Halim. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu train test split. Nah, di sini kita menggunakan data training sebesar 80% dan data testing 20%. Nah, model algoritma yang kita gunakan yaitu logistic regression. Untuk model belajarnya yaitu kita menggunakan data training. Selanjutnya yaitu prediksi model. Nah, kita di sini akan memprediksi apakah transaksi itu menghasilkan fraud atau tidak. Di sini kita mengambil 3 kolom, yaitu kelas,
prediction, dan probability. Selanjutnya, kita mengambil 5 data teratas. Untuk evaluasi outnya, outs itu adalah model yang mampu membedakan bahwa fraud dan non-fraud itu dengan jelas. Nah, semakin mendekati 1, maka model itu akan terdeteksi semakin baik. Nah, untuk analisis confusion metricnya, kita menggunakan kelas dan prediction, di mana kelas 1 dengan prediksi 0 hasilnya 57, dengan kelas 0 dan prediksi 0 hasilnya 56.663, dan kelas 1 dengan prediksi 1 hasilnya 31, dan kelas 0 dengan prediksi 1 dengan hasil 7. Nah, selanjutnya, dari hasil tersebut kita convert ke dictionary. Dictionary ini kita masukkan menjadi true positif 31 dengan false positif 7, false negatif 57 dan true negatifnya sebesar 56.663. Nah, dari hasil tersebut kita dapat dapat menyimpulkan bahwa transaksi yang benar-benar fraud dengan menggunakan precision sebesar 0,81 sekian. Dan recall itu digunakan untuk melihat bahwa semua transaksi fraud itu berhasil ditangkap dengan hasil 0,35 sekian, dan F1 score itu digunakan untuk melihat rata-rata antara precision dan recall. Nah, itu hasilnya sekitar 0,49 sekian. Nah, kesimpulannya, evaluasi model itu dilakukan menggunakan confusion matrix dengan menghasilkan true positif sebesar 31 atau transaksi fraud yang berhasil terdeteksi, dan false positifnya itu sebesar 7, yaitu transaksi normal yang salah diklasifikasikan sebagai fraud. False negatifnya sebesar 57 dengan transaksi fraud yang gagal terdeteksi. Dan ini adalah yang wajib diwaspadai. Nah, selanjutnya yaitu ada true negatifnya sebesar 56.663. Nah, ini adalah transaksi normal yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Nah, berdasarkan nilai confusion matrix tersebut, dapat disimpulkan precisionnya sebesar 0,8158, recallnya 0,3523, F1 score 0,4921, dan outnya sebesar 0,9876. Dengan demikian, pendekatan big data analitis menggunakan Apache Spark dan logistic regression efektif untuk menjawab pertanyaan, bisakah kita memprediksi transaksi yang berpotensi fraud apa tidak? Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada MC. Oke, terima kasih Mbak Halim atas penjelasannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.